Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan stambuk F121-22026. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya mengenai petroleum system. Baik, petroleum system adalah konsep geologi yang menjelaskan proses dan elemen-elemen yang terlibat dalam pembentukan dan akumulasi hidrokarbon. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama, termasuk batuan sumber, batuan reservoir, batuan penutup, dan perangkap. Dengan adanya sistem ini dapat membantu seorang engineer dalam mengetahui kondisi formasi batuan yang biasanya terdapat minyak dan gas, serta dapat mengetahui syarat apa saja yang wajib ada yang dapat membuat minyak terakumulasi. Secara sederhana, sistem ini dapat memberitahu kita bagaimana proses pembentukan serta persebaran hidrokarbon dari source rock atau batuan sumber hingga sampai ke batuan reservoir. Baik, selanjutnya source rock atau batuan induk. Minyak dan gas bumi terbentuk di dalam batuan induk atau source rock. Pada masa berjuta tahun silam, material organik sisa-sisa kehidupan terkumpul dalam suatu lingkungan pengendapan atau sedimentasi, suatu kontur cekungan geologi atau basin, baik berupa lingkungan marin atau laut maupun non-marin atau lakustrine, fluvial, rawa. Seiring dengan bertambahnya waktu dan perubahan geologis, lingkungan tersebut kemudian menjadi lapisan batuan yang mengandung material-material organik, disebut sebagai batuan induk bagi pembentukan minyak dan gas bumi. Source rock atau batuan induk merupakan komponen krusial dalam sistem petroleum yang berfungsi sebagai sumber utama hidrokarbon. Batuan ini umumnya terdiri dari sedimen organik yang kaya akan bahan organik, terutama kerogen yang terbentuk dari sisa-sisa organisme seperti alga dan plankton. Proses pembentukan source rock terjadi dalam kondisi lingkungan tertentu seperti di dasar laut, dalam atau danau, di mana bahan organik terendapkan dan terjaga dari oksidasi. Terdapat faktor-faktor yang dapat mendukung pembentukan dari batuan sumber. Faktor tersebut ada 3, yaitu total organik karbon atau TOC, tipe kerogen, dan tingkat kematangan atau maturity. Yang pertama, TOC atau total organik karbon. TOC merupakan kuantitas dari karbon organik yang terendapkan dalam batuan tersebut. Semakin tinggi nilai TOC, maka akan semakin baik source rock tersebut, dan kemungkinan terbentuknya hidrokarbon akan semakin tinggi. TOC yang dapat menghasilkan atau yang bernilai ekonomis adalah di atas 1%. Berikut adalah nilai TOC dan kualitas batuan induk, serta potensi hidrokarbonnya. Selanjutnya, faktor yang membentuk batuan sumber atau source rock yaitu kerogen. Kerogen merupakan kualitas dari karbon organik yang terendapkan dalam batuan tersebut. Kerogen akan menentukan hidrokarbon yang akan dibentuk. Kerogen sendiri ada beberapa tipe, diantaranya kerogen tipe 1 terbentuk di perairan dangkal, berasal dari algae yang bersifat lipid. H/C lebih dari 1,5 dan 0/C kurang dari 0,1 menghasilkan minyak. Kemudian kerogen tipe 2 terbentuk di marine sedimen, berasal dari algae dan protozoa. H/C antara 1,2 sampai 1,5 dan O/C antara 0,1 sampai 0,3 menghasilkan minyak dan gas. Kerogen tipe 3 terbentuk di daratan, berasal dari tumbuhan daratan. H/C kurang dari 1,0 dan O/C lebih dari 0,3 menghasilkan gas. Kerogen tipe 4 telah mengalami oksidasi sebelum terendapkan, sehingga kandungan karbon telah terurai sebelum terendapkan dan tidak menghasilkan hidrokarbon. Berikut adalah tipe kerogen yang dalam bentuk tabel. Di sini terlihat tabel pengendapan
unsur, serta hasil dari tipe kerogen. Selanjutnya, faktor yang membentuk dari sosrok yaitu tingkat kematangan atau maturity. Tingkat kematangan atau maturity adalah faktor yang sangat krusial dalam pembentukan sosrok, yang mencerminkan sejauh mana kerogen telah mengalami proses pematangan termal akibat tekanan dan suhu. Proses ini dimulai ketika bahan organik terendapkan dan mengalami reaksi kimia pada temperatur rendah, kemudian meningkat seiring dengan kedalaman penguburan. Tingkat kematangan terbagi 3, yaitu immature, mature, dan overmature. Immature adalah sosrok yang belum mengalami perubahan menjadi hidrokarbon. Mature adalah sosrok yang sedang mengalami perubahan menjadi hidrokarbon. Kemudian overmature adalah sosrok yang telah mengalami pematangan menjadi hidrokarbon. Berikut adalah pembagian dari tingkat kematangan sosrok. Bisa dilihat dari kedalaman 0 sampai 1,8 menunjukkan proses immature. Kemudian 1,8 sampai 4 km menunjukkan proses maturity atau proses pematangan. Kemudian kedalaman 4 sampai 6 km menunjukkan mature, overmature, yang mengalami pematangan menjadi hidrokarbon. Selanjutnya, tipe-tipe source rock atau batuan induk. Tipe-tipe source rock atau batuan induk dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis kerogen yang terkandung di dalamnya, yang pada gilirannya mempengaruhi jenis hidrokarbon yang dihasilkan. Berikut adalah penjelasan mengenai tipe-tipe source rock. Tipe 1, alga dari lingkungan pengendapan lacustrin dan lagon. Tipe seperti ini dapat menghasilkan minyak dengan kualitas baik dan mampu menghasilkan gas. Tipe kedua, campuran dari tumbuhan dan mikroorganisme laut. Tipe seperti ini merupakan bahan utama minyak dan gas bumi. Tipe 3, tanaman darat dalam endapan yang mengandung batu bara. Tipe seperti ini umumnya menghasilkan gas dan sedikit minyak. Tipe 4, bahan-bahan tanaman yang teroksidasi. Tipe seperti ini tidak mampu menghasilkan minyak dan gas. Dalam pembentukan sosrok, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan dari batuan induk atau sosrok itu sendiri. Beberapa di antaranya yaitu 1. Kuantitas material organik. Presentasi jumlah material organik dalam batuan sedimen sangat menentukan potensi sumber hidrokarbon. Kedua, kualitas material organik. Jenis kerogen yang terkandung dalam sosrok mempengaruhi jenis hidrokarbon yang dihasilkan. 3. Lingkungan pengendapan. Lingkungan di mana bahan organik terendapkan, misalnya laut dalam atau danau, juga mempengaruhi karakteristik dari batuan induk atau sosrok. Kemudian pentingnya sosrok. Sosrok sangat penting dalam eksplorasi minyak dan gas karena sosrok merupakan sumber utama hidrokarbon. Tanpa adanya sosrok yang efisien tidak akan ada produksi hidrokarbon yang signifikan. Kemudian pentingnya sosrok yaitu untuk menentukan potensi eksplorasi. Memahami karakteristik sosrok membantu seorang geolog dalam menentukan lokasi-lokasi potensial untuk eksplorasi sumber daya hidrokarbon, khususnya minyak dan gas. Lanjut pada tahap migrasi. Migrasi adalah proses transportasi minyak dan gas dari batuan sumber atau sosrok menuju reservoir. Dalam transportasi hidrokarbon terjadi beberapa proses, yaitu migrasi primer, di mana migrasi di dalam sekuen dari sosrok. Kemudian expulsion dari sekuen sosrok menuju carrier bed. Kemudian migrasi sekunder, transportasi carrier bed menuju ke trap atau jebakan. Kemudian reservoir rock. Reservoir rock adalah batuan yang mampu menyimpan
dan mengalirkan hidrokarbon. Dengan kata lain, batuan tersebut harus memiliki porositas dan permeabilitas. Jenis reservoir umumnya batu pasir dan batuan karbonat dengan porositas 15-30%, baik porositas primer maupun sekunder, serta permeabilitas minimal sekitar 1 milidarsi untuk gas dan 10 milidarsi untuk minyak ringan. Jenis-jenis reservoir adalah siliclastic rock, carbonate rock, igneous rock atau batuan beku, dan metamorphic rock atau batuan metamorf. Cape rock atau seal rock. Fungsi utama dari batuan jenis ini yaitu sebagai penutup. Untuk mencegah fluida hidrokarbon bermigrasi ke atas, batuan ini biasanya terdiri dari shale, mudstone, salt, dan lain-lain, serta memiliki sifat yang impermeable dan tidak dapat dilewati fluida. Karakteristik seal rock. Karakteristik dari seal rock terbagi dua, impermeabilitas dan komposisi. Pada impermeabilitas, seal rock memiliki permeabilitas yang sangat rendah, yang berarti tidak memungkinkan fluida seperti air atau hidrokarbon mengalir dengan mudah melaluinya. Kemudian komposisi. Jenis-jenis seal rock yang umum termasuk batuan sedimen halus seperti shale, evaporite seperti garam, dan batuan kapur. Material ini berkontribusi pada efektivitas seal dalam mempertahankan hidrokarbon dengan menyediakan ruang pori yang minimal untuk pergerakan fluida. Seal rock berperan penting dalam sistem petroleum. Peran pentingnya yaitu sebagai mekanisme penjebakan. Seal rock bekerjasama dengan reservoir rock dan trap untuk menciptakan ruang terkurung di mana hidrokarbon dapat terakumulasi. Mereka membentuk penutup di atas reservoir rock, memastikan bahwa hidrokarbon yang bermigrasi ke dalam reservoir tidak dapat melarikan diri. Peran yang kedua sebagai perlindungan terhadap erosi. Batuan penutup yang terletak di atas seal rock juga melindungi reservoir dari erosi dan gangguan eksternal yang dapat mengancam proses pembentukan dari reservoir. Kemudian perannya retensi hidrokarbon. Tanpa adanya seal rock yang efektif, hidrokarbon akan bermigrasi ke permukaan dan hilang, membuatnya tidak mungkin untuk dieksploitasi secara ekonomis. Oleh karena itu, keberadaan seal rock yang andal sangat penting untuk eksplorasi dan produksi minyak dan gas. Kemudian trap atau jebakan. Trap merupakan batuan yang impermeable, berfungsi sebagai jebakan sehingga dapat menjebak minyak agar terperangkap dan tidak bermigrasi ke tempat lain. Trap harus terdiri dari batuan seal atau cape rock sebagai batuan penutup dan batuan reservoir sebagai tempat hidrokarbon tersimpan. Waktu pembentukan trap sangat berpengaruh dengan waktu migrasi. Jika trap terbentuk lebih awal dari proses migrasi, maka minyak akan berada di dalam trap, dan jika terjadi sebaliknya, maka hidrokarbon pastinya telah melewati trap. Perangkap biologis ini dapat berbentuk sebagai perangkap struktur, perangkap stratigrafi, maupun perangkap kombinasi antara struktur dan stratigrafi. Adapun tipe-tipe dari trap atau jebakan yaitu jebakan struktural, di mana jebakan ini dipengaruhi oleh kejadian deformasi perlapisan dengan terbentuknya struktur lipatan dan patahan yang merupakan respon dari kejadian tektonik dan merupakan perangkap yang paling asli dan perangkap yang paling penting. Kemudian jebakan stratigrafi, jebakan yang dipengaruhi oleh variasi perlapisan secara vertikal dan lateral, perubahan fasies batuan dan ketidakselarasan dan variasi lateral dalam litologi pada suatu lapisan reservoir dalam perpindahan minyak dan bumi. Selanjutnya jebakan kombinasi antara jebakan struktural dan jebakan stratigrafi, di
mana pada perangkap jenis ini merupakan faktor bersama dalam membatasi bergeraknya atau menjebak minyak bumi. Pada perangkap struktural, di mana perangkap ini terbentuk akibat deformasi geologi yang menciptakan struktur seperti lipatan dan patahan. Hidrokarbon terperangkap dalam struktur ini karena adanya penghalang yang mencegah migrasi ke atas. Contohnya antiklin, merupakan lipatan batuan yang berbentuk seperti kubah di mana hidrokarbon dapat terakumulasi di puncaknya. Kemudian patahan atau fault. Bidang patahan dapat berfungsi sebagai penghalang untuk hidrokarbon jika sisi-sisi patahan bersifat kedap air. Terdapat beberapa jenis patahan, termasuk normal fault, Riesel fault, dan strict slab fault. Kemudian perangkap stratigrafi, di mana perangkap ini terbentuk dari variasi litologi dan perubahan fasies batuan. Jenis perangkap atau jebakan ini tidak bergantung pada struktur geologi, tetapi pada perubahan dalam lapisan batuan itu sendiri. Perangkap stratigrafi terbagi dua, yaitu pinch out dan unconformity. Pada pinch out terjadi ketika lapisan reservoir berkurang ketebalannya sampai menghilang, membentuk penghalang bagi hidrokarbon. Pada unconformity, ketidakselarasan antara lapisan batuan yang berbeda dapat menciptakan perangkap dengan menghalangi pergerakan hidrokarbon. Kemudian pada perangkap kombinasi, perangkap ini adalah gabungan dari perangkap struktural dan stratigrafi. Ini melibatkan fitur-fitur seperti antiklin yang diapit oleh perubahan litologi atau ketidakselarasan. Kesimpulan dari pembahasan di atas yaitu sistem petroleum adalah kerangka geologi yang menjelaskan bagaimana hidrokarbon terbentuk, berpindah dan terakumulasi di dalam perut bumi. Proses pembentukan dimulai dari akumulasi bahan organik seperti mikroalga dan organisme laut di dalam sosrok, melalui proses pematangan yang melibatkan peningkatan suhu dan tekanan. Kerogen dalam sosrok diubah menjadi hidrokarbon. Setelah terbentuk, hidrokarbon akan mengalami migrasi dari sosrok ke reservoir rock melalui proses migrasi primer, sekunder, dan tersier. Selama migrasi ini, hidrokarbon bergerak menuju area dengan tekanan lebih rendah, di mana mereka dapat terakumulasi setelah hidrokarbon mencapai reservoir rock. Mereka terperangkap oleh shear rock dan trap yang mencegahnya melarikan diri ke permukaan. Shear rock yang berfungsi sebagai penghalang impermeable yang menjaga akumulasi hidrokarbon dalam reservoir. Jika semua elemen dalam petroleum system dari source rock, reservoir rock, shear rock, dan trap berfungsi dengan baik, maka akumulasi dari hidrokarbon dapat terjadi secara efektif. Sekian dan terima kasih.